Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, Bapak jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas, insyaallah sama-sama dikaruniai rahmat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita patut bersyukur kehadirat Allah yang menghadirkan kita, yang insyaallah kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengistiqomahkan kita berada dalam kebaikan. Karena orang yang bisa hadir dalam majelis ilmu, orang yang bisa hadir dalam majelis zikir, orang yang bisa hadir berziarah mungkin kepada makom para aulia, maqbarah para aulia, itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin banyak juga saudara kita yang sudah sholat berjemaah tapi berhalangan hadir. Sudah berjemaah sudah. Atau bahkan sebagaimana fenomena yang sudah kita ketahui, makbarahnya para aulia, Wali Songo lah, itu ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah. Tapi kalau orang di sekitarnya, nah itu mungkin sebulan sekali atau bahkan 1 tahun sekali berziarah. Tapi mengais rezeki dari walinya setiap hari jualan, setiap hari. Sedangkan yang jauh pengen berziarah, kalau sudah dekat belum tentu berziarah. Artinya kita dipanggil oleh Allah untuk bisa bertabarruk, ngalap berkah, berdoa kepada Allah melalui wasilah perantara para kekasih Allah. Sama kita hadir di majelis ilmu, insya Allah karena dipilih, bukan karena kita mau, bukan karena kita DKM, bukan karena kita jemaah tetap dan lain sebagainya, tidak, tapi karena Allah menggerakkan. Maka kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmat yang sesuai bagi kita menurut Allah, bukan menurut kita. Dan yang ini patut disyukuri dan harus, karena tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala bisa tempatkan di taman surganya Allah di dunia, yaitu majelis ilmu dan majelis zikir. Taman surganya Allah ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, kita berselawat mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan karunia syafaatnya kelak. Karena sebagaimana yang sudah sering kali kami sampaikan, di akhirat kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Di akhirat yang memiliki hak mutlak hanya 2, yaitu zat yang paling agung, Allah Subhanahu wa taala, dalam menentukan sesuatu. Ya, bahkan sampai Rasulullah pun mengatakan beliau masuk surganya Allah karena rahmatnya Allah, bukan karena amal. Rasulullah pun bersabda demikian. Yang kedua yang bisa menyelamatkan kita, bahkan memasukkan kita ke surga insyaallah, adalah syafaatnya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Masya Allah, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita. Dan ada beberapa syafaat dari hamba-hamba terpilih, seperti anak, kalau punya anak hafal Al-Quran seumpama, kata Rasulullah bisa memberikan syafaat pertolongan kepada orang tuanya. Bahkan dalam riwayat yang lain bisa memberikan pertolongan kepada 10 anggota keluarganya yang jelas-jelas masuk neraka. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, maka banyak-banyakin kita berupaya mencari sangu bekal di akhirat. Salah satu bekal yang nyata di hadapan kita selain amal kita dan kita mengharap amal kita itu mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu sangu atau bekal syafaat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan jauh-jauh dari sunnahnya, jangan jauh-jauh mengikuti Rasulullah, jangan nyakitin keluarganya Rasulullah. Insya Allah selamat, insya Allah kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kita ini insya Allah betul-betul sebagaimana tempo hari seminggu yang lalu ketika khutbah Jumat, kebetulan saya mengisi khutbah Jumat di sini, kami sampaikan bahwa kita itu pasti menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kita ini coba lari dari mati, semuanya tak terkecuali berupaya lari. Semua asbab, semua kemungkinan kematian itu coba kita hindari. Sakit, stres, dan lain sebagainya. Gula darah tinggi langsung berobat gitu. Pokoknya jangan sampai 1000 aja. Patokannya sapri. Kalau udah 1000 meninggal. Orang patokannya begitu. Gula darah 1000 bahaya meninggal. Ya nggak usah gula darah 1000 juga kita dipanggil ya dipanggil. Maka yang paling penting mempersiapkan diri. Ulama itu menyusun doa yang insya Allah semuanya hafal. Bapak insya Allah ini semuanya hafal. Ada doa selamat ya, doa selamat. Salah satu kalimatnya itu taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Jadi menghadapi kematian itu 3 aspek yang paling penting. Sebelum, ketika, sesudah. Sebelum meninggal, ketika proses meninggal, dan sesudah meninggal. Kalau sebelum, apa yang dianjurkan atau yang harus kita raih? Ampunan Allah, taubat. Itu yang harus kita raih. Dan Masya Allah, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad maka kita disayang oleh Allah. Kita ini bab taubatnya itu banyak sekali. Apa maksudnya bab taubat banyak sekali? Banyak sekali dijelaskan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah itu mau mengampuni umat Nabi Muhammad sebesar apapun dosanya selagi bertaubat, walaupun diulang kembali. Ya. Ada hadis qudsi, redaksi lengkap Arabnya saya kurang hafal, tapi kurang lebih maknanya begini. Ada seorang hamba berdosa pada Allah, terus mengucapkan diri kepada Allah, ya Rabb inni adnabtu dzamban faghfirli. Ya Allah, saya baru habis bikin dosa, ampuni dosa saya. Kemudian Allah menyampaikan kepada para malaikat, itu ada hambaku bikin dosa, minta ampun, saya ampuni. Falabitha maliyan, dalam riwayatnya. Kemudian beberapa saat tidak melakukan dosa besar lagi, kemudian bikin dosa besar lagi.
Doa lagi kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ini adnabtu dzamban faghfir. Saya bikin dosa lagi ya Allah, ampuni dosa saya. Bilang lagi ke Allah. Itu ada hambaku bikin dosa dan saya mau mengampuni. Dan itu terus terjadi berkali-kali. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Lau ataitani bi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi itu, "Lau ataitani bi qurabil ardi min khataaya, tsumma astaghfartani wa lam tusyrik bi syai'an laghafartu lak wa la ubali." Seandainya pun kita mendatangi Allah dalam kondisi dosa kita itu memenuhi seluruh bumi ini, dosanya satu orang sebanyak bumi dan seisinya, tadi, kemudian minta ampun kepada Allah, walan tusyrik bi syai'a, dengan catatan tidak menyekutukan Allah, tetap yakin percaya Allah Subhanahu wa taala itu hanya minta ampun, laghafartu lak wa la ubali, Allah ampuni, Allah enggak peduli dengan dosa yang sebanyak itu. Makanya di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Nah, permasalahannya adalah kita itu tidak boleh merasa cukup hanya dengan satu taubat. Karena bisa jadi kemungkinannya dua. Satu, taubatnya belum diterima karena tidak ada kesungguhan. Allah Maha tahu ya, bukan kita. Dan ini kemungkinan terburuk. Yang kedua, taubat diterima, tapi kita tanpa sadar bikin dosa lagi, bahkan dosa besar. Contoh, kita itu kan dosa besar patokannya kepada beberapa dosa yang disebutkan Rasulullah sebagai al-mubiqat. Satu ya, qatlun nafas, membunuh, durhaka kepada orang tua, berzina, syirik yang paling tinggi itu patokannya itu yang besar. Ghibah itu dosa besar. Ghibah itu. Apa ghibah? Membicarakan saudara kita, orang lain, yang seandainya saudara kita tahu yang kita bicarakan itu, dia tidak suka. Walaupun benar memang saudara kita memang benar melakukan hal tersebut. Tapi seandainya dia tahu bahwa dia dibicarakan dalam konteks itu, dia nggak suka, itu ghibah. Dan itu dosa besar. Nah, kadang beberapa orang itu abai terhadap hal itu. Abai. Makanya dalam mensifati puasanya seorang mukmin, ada salah satu hadis Rasulullah bersabda itu, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga saja. Salah satu penyebabnya apa? Ghibah tadi. Ketika berpuasa banyak membicarakan orang lain, ini dosa besar. Nah, kadang kita nggak tobat tuh dari ghibah, kadang, karena menganggapnya itu hal yang biasa. Nah, sehingga kita tidak cukup tobat itu sekali. Walaupun ada perasaan tidak melakukan dosa besar, tobat terus. Sekurang-kurangnya sholat sunnah taubat setiap hari. Apalagi kalau bisa disempurnakan dengan amal-amal yang dapat memang menghapus dosa, seperti salah satunya sholat sunnah tasbih. Ya. Maka insya Allah aspek pertaubatan sebelum kematian bisa tercapai. Maka kita minta kepada Allah diberikan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga masih bisa bertaubat sebelum wafat. Terdengarnya simpel, tapi memang kematian ini datang tiba-tiba, nggak ada yang tahu. Yang tadi sehat tiba-tiba wafat dan lain sebagainya. Makanya salah satu kesunahan besar, sunnah, bahkan pahalanya besar, seperti telah mengerjakan setengah agama, kata Rasulullah. Seorang mukmin itu berwasiat.
walaupun masih sehat, masih muda, wasiat kepada ahli warisnya, kepada keluarga. Tapi bukan wasiat tirkah, bukan wasiat warisan, bukan wasiat harta. Wasiat-wasiat yang harus dilakukan oleh keluarga ketika dia wafat. Contoh, kalau saya masih ada hutang, dilunasin ya nak, gitu. Jual aja apa yang ada gitu seumpama. Atau contoh, kalau saya wafat nggak usah ditahlilin seumpama. Udah ada tuh di pesantren. Saya juga heran, orang tuanya memondokkan di tempat kami. Kami mendidik para santri dengan pemahaman kami dalam beragama. Salah satunya ya kalau meninggal ada tahlil. Tapi ibunya sudah wasiat tuh, kalau meninggal jangan ditahlilin. Repot. Ya. Anaknya kita didik suka tahlil, terus ibunya sudah wasiat kalau meninggal gak usah ditahlilin. Ya Allah alam. Nah, itu salah satu yang disunnahkan. Kalau seumpama meninggal minta dibacakan ayat apa seumpama. Kalau seumpama meninggal jaga persaudaraan antara anak dan lain. Itu sunnah, pahalanya besar. Karena kita nggak tahu kapan dipanggil. Kalau meninggal dimakamkan di mana seumpama. Penting juga itu. Pemakaman itu penting. Karena dalam sebuah riwayat alam barzakh itu tergantung dengan siapa kita tinggal. Artinya satu kuburan, satu jenazah almarhum dengan almarhum yang lain bisa saling menolong, bisa saling membantu, bisa saling minimal menerangi. Jadi kalau kita satu tanah dengan orang yang soleh, maka insya Allah bahagia. Walaupun kitanya na'udzubillah seumpama di alam barzakh masih mendapatkan siksa seumpama, waliyadzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya kiai-kiai dulu itu pengen mati di Mekah, Pak. Kalau haji dulu kan lama ya, udah berangkatnya lama, hajinya juga lama, berbulan-bulan. Pengen wafatnya di Mekah karena ada jaminan gitu. Satu tanah dengan orang-orang besar, dengan para sahabat, terkhususnya kalau wafat di Madinah, satu tanah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu penting. Kalau saya wafat taruh di makamin di kampung, di dekat orang tua saya, itu penting. Apalagi kalau kita tahu orang tua kita soleh, atau kita dimakamkan di tempat yang memang insya Allah ngajiin tiap hari di pondok pesantren. Pondok pesantren ada pemakaman, gabung sama kiai-kiainya, pasti ngaji itu tiap hari, pasti dapat salam itu dari santri setiap hari. Masya Allah, seperti ada pesantren tempat kami belajar, namanya pondok pesantren Sidogiri. Sidogiri itu santrinya sekarang 14.000. Waktu saya itu sekitar 4.500 lah, hampir 5.000 waktu saya mondok. Sekarang udah 14.000 santri. Ada orang yang gila mungkin ya, bahasa kita gila, nggak pernah mandi, cuma duduk aja di pondok. Tapi setiap kali keluarga kiai lewat pasti cium tangan sama orang itu. Kalau kita melihatnya itu orang gila, santri bahkan punya panggilan doret. Ketika wafat dimakamkan di pemakaman keluarga kiai. Ya yang setiap hari dapat salam dari ribuan santri. Gak usah dibacain Fatihah, salam kubur itu. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Itu udah adem ke ahlul barzakh itu. Udah dingin, udah seneng. Ya,
Udah kayak kita dapat transferan uang senengnya. Almarhum dapat transferan Al-Fatihah sudah senengnya luar biasa. Apalagi dapat Al-Fatihah, dapat salam udah senengnya luar biasa. Itu ribuan. Masya Allah. Luar biasa ya. Maka itu semua membutuhkan persiapan. Dan yang dianjurkan oleh para ulama atau diharapkan dari kita itu, kita ada pertaubatan yang bisa kita capai sebelum kita wafat. Ingat, Allah itu Maha Pengampun. Seburuk apapun kita, sekotor apapun kita, dan kita itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus merasa kotor, sehingga terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pertobatan kita diterima oleh Allah sebelum wafat ya Pak. Amin ya Rabbal. Yang kedua, rahmatan indal maut. Ada rahmah. Apa yang dimaksud rahmah? Ada pendapat menarik dari Imam Ghazali. Imam Ghazali itu menafsiri ayat Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jadi wahab lana min ladunka, dan berikan kepada kami dari sisimu rahmat. Kata Imam Ghazali, rahmat itu artinya malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Apa maksudnya malaikat Jibril? Jadi ketika sakaratul maut, rahmatan indal maut, ada pertolongan Allah ketika maut. Yang bahaya ketika maut itu justru adalah ketidakmampuan kita untuk berikrar kepada Allah ketika maut. Dan itu tidak diketahui oleh keluarga kita. Ada orang sakaratul maut, kita talqin, la ilaha illallah. Kelihatannya nggak baca, diam aja kelihatannya, tapi bisa jadi baca. Wal iyadu billah tsumma na'udzubillah, bisa jadi bahkan ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sakaratul maut itu. Makanya dalam riwayat yang disampaikan Imam Ghazali, malaikat Jibril itu menolong beberapa hamba ketika sakaratul maut. Datang, kamu tahu siapa saya? Enggak, saya Jibril. Kamu tahu orang-orang di sekitar kamu? Iya tahu. Hum a'da'uk. Jadi orang-orang yang di sekitar kamu itu adalah musuh kamu. Maksudnya bukan keluarganya, bukan. Tapi di alam itu mungkin, ya Allah a'lam, saya belum pernah ngerasain, kata-kata Imam Ghazali. Mungkin di alam bawah sadar proses menuju kematian itu ada saudara-saudara kita, ya, yang mengajak kita, mau menawarkan pertolongan kepada kita, yang padahal itu adalah syaitan yang rajim. Ya. Bahkan dalam riwayat yang jelas ada hadis itu, setan itu sampai menawarkan minuman karena saking kita kehausan dalam proses sakaratul maut. Dan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa menghukumi orang itu meninggal husnul khotimah, su'ul khotimah. Apalagi menghukumi husnul khotimah bagus, berprasangka baik. Menghukumi su'ul khotimah itu nggak bisa. Ada orang matinya susah, berhari-hari proses sakaratul mautnya. Aduh, naudzubillah tsumma naudzubillah. Terus kita bicarakan tuh dosa-dosanya orang itu. Jangan. Bisa jadi dalam proses berhari-harinya itu dia selamat. Dia mengucapkan di bawah alam sana kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Nah, akhirnya yang dosa siapa? Kita. Nah, ikuti Rasulullah ketika ada orang yang meninggal. Apa kata Rasulullah? Aktsiru dzikra mahasini mautakum. Berbanyaklah menyebut kebaikan-kebaikan almarhum. Hanya itu. Jadi keburukannya udah tutup. Assalamualaikum sudah selesai. Yang disebut bagus-bagusnya.
Wah, almarhum pernah begini, almarhum tuh begini, wah almarhum bagus. Kalau bisa bahkan cari berbagai aspek bahwa itu bagus. Meninggalnya hari apa? Jumat. Kalau Jumat udah jelas ya, banyak sekali hadisnya. Selain hari Jumat, seumpama meninggal hari Selasa, wah husnul khotimah ini almarhum, sama seperti kiai siapa gitu. Kalau ada yang meninggal hari Selasa, padahal gak ada kaitannya sebenarnya, tapi terus dibagus-bagusin walaupun orang itu jelek, memang udah terkenal jelek, tapi husnul khotimah almarhum, meninggalnya hari apa semua. Karena semua hari itu ada penjelasannya ya. Sebagai contoh, hari yang terbagus untuk mencari ilmu itu adalah hari Rabu. Maka kalau dalam berbagai kitab ya, kata ulama, hari bagus mencari ilmu itu hari Rabu. Sehingga kalau di Jawa Timur itu penting memasukkan anak ke pondok pesantren paling sering Rabu. Kalau kita enggak, biasanya Sabtu Minggu, nunggu orang tuanya libur kerja. Kalau kita masukin anak pesantren di sini, kalau di sana itu kebanyakan Jawa hari Rabu, karena ngikutin penjelasan ulama di Ta'limul Muta'allim, dalam kitab Ta'lim, hari Rabu bagus mencari ilmu. Terus ada orang meninggal, orangnya udah jelas jelek seumpama, meninggal pada hari Rabu, kita bagusin tuh, kita bagusin meninggalnya ketika hari bagus untuk mencari ilmu, seumpama begitu ya. Ya kita bagus-bagusin terus, ada upaya untuk terus memperbagus almarhum, karena itu yang diperintah Rasulullah. Kita tutup semua keburukan, seburuk apapun orangnya, tidak usah disebut lagi, tapi kita tulis atau sebut bagus-bagusnya. Jadi ada rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika wafat. Ya. Ada rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika wafat. Rahmatan indal maut. Ada rahmat, ada pertolongan Allah ketika kematian. Rahmatan indal maut. Ketika kematian ini banyak sekali, Pak. Ya. Upaya para ulama, kalau ulama dulu. Salah satu upaya yang diwariskan kepada kita ketika mati itu adalah talqin mayit. Kalau budaya kita itu talqin ada dua. Satu talqin ketika naza, ketika mustahdar, ketika sakaratul maut, dengan diucapkan la ilaha illallah di telinganya itu ya. Yang kedua talqin ketika dikubur. Penguburan jenazah itu proses maut, karena su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat itu belum dimulai ketika masih dalam proses penguburan. Bahkan dalam riwayat Rasulullah menceritakan sebelum semua orang pulang, jenazah itu almarhum masih bisa melihat, masih bisa memperhatikan, masih bisa mendengar suara Qur'ani alihim, gesekan sandalnya para pengantar. Artinya proses alam barzakh belum dimulai, sehingga penguburan itu adalah proses maut. Makanya ada rahmat, sehingga banyak sekali para ulama dulu ada kisah-kisah menarik gitu loh dalam proses maut ini. Syekhuna Khalil, Syekhuna Khalil, tahu Syekhuna Khalil ya? Mbah Khalil bin Abdul Latif, Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Syekhuna Khalil, gurunya para ulama, gurunya Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Syekhuna Khalil itu bahkan kalau mentalkin jenazah yang dikubur, talqin itu kan biasanya kalimatnya fa idza ja'akal malakan fala yunzi'ak wa la yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillah. Kalau ada dua malaikat datang kepadamu, jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir, karena keduanya sama-sama ciptaan Allah. Fa idza sa'alak,
Kalau kedua malaikat tadi bertanya kepadamu, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Faqul Allahu Rabbi, katakan Allahu Rabbi. Terus, "Wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka, wa man nabiyuka." Terus terakhir ceritanya wallahu a'lam. Terakhir setelah dibaca itu semua, Syekhana Khalil mengatakan pakai bahasa Madura. Munki banyak atanya. Bahasa Madura apa bahasa Indonesia nih? Munki banyak atanya kabela soro adante ketua rombongan sengkok. Jadi tadi man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka itu adalah pertanyaan-pertanyaan malaikat dalam riwayat hadis Rasulullah SAW di alam barzakh. Diajarin, ditalkin nanti kubur. Terus kata Syekhana Khalil sebagai penutup, kalau masih banyak nanya malaikat, bilang tunggu ketua rombongan saya. Syekhana Khalil, kalau kita jangan nyoba Pak. Syekhana Khalil yang waliyun min awliyaillah, kasih Allah Subhanahu wa taala, suruh ketunggu ketua rombongan. Atau ada kisah lagi bagaimana Abu Nuwas kalau dalam kitab dibacanya Abu Nuwas, kita kenalnya Abu Nuwas. Abu Nuwas ini salah satu wasiatnya itu jangan dikafani dengan kain putih. Jangan dikafani dengan kain putih. Kenapa? Minta kain kafan hitam atau dalam riwayat yang lain putih tapi sudah kotor, lusuh. Biar nanti ketika di barzakh malaikat nanya, sorry, jenazah lama, salah orang. Nah, kalau memang ini benar, ini termasuk rahmat Allah. Kalau cerita-cerita ini benar, ini termasuk rahmat Allah indal maut. Rahmatan indal maut tadi itu dalam doa selamat itu. Ada aja kasih sayang Allah, pertolongan Allah ketika maut, ketika wafat. Atau ada cerita juga Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, imam ulama tasawuf, waliullah, Imam Abu Yazid Al-Bustami punya muridnya ini betul-betul mohon ya sebelum wafat dikasih surbannya Abu Yazid Al-Bustami. Terus dikasih. Terus wasiat ke keluarganya kalau meninggal dikafani pakai surbannya Abu Yazid. Ya. Terus tujuannya apa? Ternyata tujuannya nanti kalau ketemu malaikat bertanya, "Maaf, saya muridnya Abu Yazid Al-Bustami." Jadi bawa nama gurunya, aman. Gitu. Ya, itu merupakan salah satu dari sekian banyak rahmat Allah ketika maut. Makanya doa selamat ini jami' mani, isinya luar biasa, ya, isinya luar biasa. Maka kita minta taubat sebelum wafat, ada pertolongan rahmat Allah ketika wafat, dan terakhir ada ampunan Allah ketika wafat. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ampunan Allah itu ada dua ketika setelah wafat, atau karunia rahmat Allah serta ampunan Allah setelah wafat ada dua. Satu karena bekal kita sendiri, ya. Dan ini walaupun kita nggak ditolong oleh siapapun, nah kita sudah aman. Nah, ini yang kita harapkan, gitu. Karena kita aman di alam barzakh dan di akhirat khususnya karena bekal kita sendiri. Sehingga kalau seumpama keluarga tidak mendoakan anak, naudzubillah, anak keturunan kita tidak mendoakan, atau setidak-tidaknya tidak mengadakan tahlilan, kita aman karena sudah selamat dengan bekalnya sendiri. Yang kedua, kita itu selamat karena terus dikirimi bekal oleh keluarga, terus dikirimi bekal oleh ahli waris. Orang tua itu jasanya udah luar biasa ke kita, tak terhingga. Biaya yang dikeluarkan orang tua untuk kita itu
sudah tak terhingga ya, nggak terhitung. Tapi kalau orang tua dapat transferan dari anak, sekecil apapun nominalnya, itu senangnya luar biasa. Di dunia ya. Ada anak sudah kaya, uangnya sudah ratusan juta, miliaran rupiah seumpama. Terus orang tuanya dibagi, walaupun cuma nggak sampai 1% dari kekayaannya mungkin dibagi, senangnya luar biasa itu. Orang tua itu. Karena orang tua itu ya orang tua yang benar ya. Ada orang tua yang marah-marah. Bahkan ada orang tua, na'udzubillah, semoga kita jauhkan dari orang tua seperti itu. Jadi, ini kan lagi jadi orang tua nih ceritanya semua. Ada orang tua yang minta ganti balik ke anak. Jadi udah ngegedein anak, udah besar, sekarang udah waktunya bekerja, sekarang terus balik gitu. Jadi semua yang udah dikeluarin oleh orang tua tadi harus dibalikin ke orang tua. Ada yang seperti itu, waliyadzubillah. Orang tua yang benar itu walaupun ditransfer 300.000 mungkin oleh anak, senangnya luar biasa dari anaknya. Senangnya luar biasa. Nah, sekarang kalau di alam barzakh yang paling senang orang tua kita dapat transferan Al-Fatihah, dapat transferan La ilaha illallah, dapat transferan Yasin, dapat transferan bacaan ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Itu senangnya luar biasa. Makanya Rasulullah mengatakan amal jariyah itu 3. Salah satunya adalah waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan almarhum. Kenapa? Karena kebahagiaan. Jadi yang kedua itu selain bekal utama kita terus diberi bekal. Jangan ruwet-ruwet, Pak. Gak usah debat mengenai bagaimana hukum tahlilan tidak pernah dilakukan Rasulullah dan lain sebagainya. Kita hanya mendoakan almarhum. Hanya kirim Fatihah, bacaan Yasin dan lain sebagainya kepada almarhum. Ya. Hanya itu. Adapun yang kita keluarkan, makanan dan lain sebagainya kepada para tamu, itu sedekah yang juga pahalanya ke almarhum. Kita itu jangan sampai keliru terjebak melihat sesuatu hanya dari bungkus tahlilan. Ya, kita lihat bungkusnya tahlilan, nggak ada zaman Rasulullah, bid'ah, udah selesai itu kalau kita lihat bungkus. Tapi kalau kita lihat substansi bungkus itu, tahlilan apa? Al-Fatihah, Yasin, awal surat Al-Baqarah, ayatul kursi, la ilaha illallah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kemana? Untuk almarhum. Selesai. Yang kita mau makan itu kan substansi, isi, bukan wadahnya. Wadah itu banyak munafik. Lebaran itu paling sering wadah yang munafik. Apa itu? Tempatnya hongguan, isinya rengginang. Yang mau kita makan kan isinya. Yang penting isinya. Isinya tempatnya monde, isinya keripik gitu. Yang mau kita makan kan isinya, bukan tempatnya. Tempatnya apa aja bebas. Yang mau kita lihat isinya. Yang kita lakukan substansi maulid, substansi tahlilan, ya, substansi nuzulul Quran, substansi nisfu Sya'ban. Bukan tempatnya, bukan wadahnya. Terserah deh. Kalau nggak mau dinamakan maulid, terserah baca sholawat, silakan. Kalau nggak mau dinamakan tahlilan, terserah mendoakan almarhum, selesai. Itu substansi yang paling penting. Maka yang kedua itu sangu kita, bekal kita dari keluarga. Ya, pesan nama keluarga. Nggak harus tahlilan, Pak. Apalagi kalau seumpama tahlilannya itu ngutang seumpama ya, karena memang tidak memiliki ini dari faktor ekonomi, kemudian harus hutang sana sini untuk mengadakan tahlilan. Nggak usah. Yang penting jangan sholat
sehari 5 waktu. Baca Fatihah untuk almarhum nggak akan menghabiskan waktu 1 menit. Ya. Habis sholat bacain Fatihah untuk almarhum bapak atau ibu, selesai urusan. Senangnya luar biasa. Dikirimin santri, bapak ada yang di pesantren ya anaknya ya. Santri itu yang paling disenengin itu 2. Yang paling disenengin tuh. Belajar juga seneng. Tapi yang paling disenengin 2. 1, ketika dijenguk orang tua, dikirimnya. Kedua, ketika libur. Kalau ada santri tidak senang ketika dijenguk, mulai khawatir tuh orang tua harus. Karena kadang ada santri itu orang tua ngejenguk ke pesantren, anaknya nggak ada. Padahal ini adalah hari penjengukan, anaknya nggak ada. Ngelayap kemana? Oh bahaya Pak, udah harus waspada itu, udah harus segera dicarikan solusi. Atau ada santri ketika libur pesantren nggak senang, maunya di pondok terus. Oh jangan terlalu berprasangka baik. Alhamdulillah anak saya nggak mau pulang, maunya di pondok. Jangan, di pondok nggak ada aturan ketika libur, ya tidak ada peraturan, sudah ikut libur, ya bisa jadi di pondok agar bisa bebas dari orang tua dan lain sebagainya. Naudzubillah. Kalau ada santri nggak senang 2 itu ya kita harus mulai curiga ini, dikirim nggak senang, ya karena ternyata ngilang terus ketika dijenguk. Ada emang yang seperti itu Ustaz? Banyak. Santri itu senang ketika dijenguk, santri itu senang ketika liburan. Almarhum senang ketika mendapatkan suratul Fatihah yang nggak sampai 1 menit kita bacakan untuk almarhum. Senangnya luar biasa. Luar biasa itu senang jika mendapatkan seperti itu. Maka 3 aspek ini kita upayakan untuk bisa kita penuhi. Taubat sebelum wafat, adanya pertolongan Allah, rahmat ketika wafat, dari manapun. Ya, kalau cerita-cerita tadi itu kan dari guru, ya. Luar biasa, makanya kita harus berguru. Pertolongan Syekhuna Khalil, ya. Terus pertolongan Abu Yazid Al-Bustami dalam cerita. Kita harus punya guru. Karena insya Allah sedikit banyak guru kita itu, guru bukan kayak gini ya Pak ya, kayak gini nih ada ustadz tiap minggu bapak ngaji itu, bukan. Tapi guru, kata ulama itu, guru itu ada 2. Guru yang pertama guru pada umumnya, ya, kita ngaji ya kita tahu itu ustadz, kita tahu itu kiai, kita itu tahu itu habib, itu guru ya, kita beradab hormat tetap kepada mereka. Tapi ada guru lagi 1, yang mana guru ini menggunakan konsep at-talib atau al-murid kal-mayyit amama syaikhi. Murid seperti halnya jenazah di depan gurunya. Ini guru yang benar-benar kita jadikan guru. Jadi seumpama disuruh ngapain pun pasti kita lakuin. Seperti pernyataannya Gus Dur itu. Kenapa maju jadi presiden? Saya sudah disuruh 5 kiai. Disuruh loncat ke api, saya juga loncat. Nah, ini adalah guru yang benar-benar kita jadikan guru. Yang betul-betul apapun perintahnya kita lakuin. Selagi perintahnya bukan perintah yang melanggar syariat Allah, karena jelas aturannya dari Rasulullah, la ta'ata li makhluqin ma'a maksiatil khaliq. Jangan taat, jangan patuh kepada makhluk kalau makhluk itu mengajak kita untuk bermaksiat kepada Khaliq Allah. Siapapun, mau guru, mau orang tua, nggak boleh. Nah, maka harus punya tuh guru seperti itu, yang betul-betul kita itu udah manut aja 100%, nurut aja 100% di depan guru itu. Nah, kenapa? Nanti pasti ada syafaatnya guru itu, pasti. Apalagi gurunya orang soleh. Kita tahu beliau orang soleh. Nanti itu di barzakh, setidaknya di akhirat, guru-guru kita itu orang soleh itu pasti nyebut murid-muridnya. Bahkan ada riwayat ya, ada riwayat Pak. Jangankan guru, yang bukan guru aja. Ada seorang imam.
imam ini ceritanya nih, saya lupa nama imamnya. Kalau nggak salah pokoknya marganya itu maaf saya lupa. Jadi imam ini wasiat kepada muridnya, kepada murid-muridnya. Saya kalau meninggal jangan dibikin haul ya, tahu haul ya Pak ya? Haulnya para ulama. Jangan bikin haul ya. Jangan, ingat, kalau kalian bikin haul, saya nggak ridho kalian jadi murid saya. Oke. Akhirnya santri-santrinya itu ketika meninggal nggak bikin haul. Lama kelamaan ada reuni. Santri-santri ini ketemu. Kok kangen sama gurunya ya? Akhirnya mulai bercerita satu sama lain kebaikan gurunya. Terus akhirnya ada satu yang bikin ide, udahlah kita bikin haul. Gak apa-apa, masa bikin haul salah? Kan kita mendoakan, kan kita menceritakan tentang bagus-bagusnya beliau. Akhirnya bikin haul. Murid-muridnya tuh bikin haul. Apa yang terjadi setelah haul? Ketua panitianya ini yang punya ide bikin haul didatangin gurunya di mimpi. Dimarahin. Kamu yang nyuruh bikin haul. Iya, Bu. Kenapa? Kenapa bikin haul? Kan saya udah bilang jangan bikin haul kalau saya meninggal. Ya, kita kangen sama sampean. Kita kangen sama jenengan. Kita hanya menceritakan kebaikan jenengan segala macam. Bukan itu masalahnya. Saya itu setiap hari bareng Rasulullah, kata gurunya. Setiap hari bareng Rasulullah. Ketika kalian bikin haul, tiba-tiba Rasulullah negur. Ini siapa yang bikin haul ini? Yang hadir di sini? Murid-muridnya siapa? Saya, Rasulullah. Loh, kok kamu masih di sini? Sana pergi. Samperin itu muridnya satu persatu. Kasih kucuran doain, samperin satu persatu. Beri madad. Kalau bahasa syafaat itu kan Rasulullah ya. Beri madad, beri pertolongan satu persatu. Makanya dalil ini jangan disampaikan ke orang yang anti maulid, anti tahlil, anti ziarah. Itu aja itu dari orang yang suka bikin haul udah ada dalilnya itu. Bikin haul itu ngerepotin sohibul haul yang dihaulin karena ngasih pertolongan satu persatu. Bayangin yang hadir haul 10.000, 1.000 didatengin tuh satu persatu. Imam itu marah ke muridnya. Sudah dibilang jangan bikin haul. Karena beliau mengganggu kesenangan beliau. Tiap hari bareng Rasulullah ditegur oleh Rasul. Kok masih di sini? Pergi. Datengin satu persatu. Didatengin satu persatu. Didatengin, Masya Allah. Nah, guru kita pun begitu, insya Allah. Kita punya guru orang soleh, ulama, ya. Terus apalagi aulia, seumpama. Memang kita bisa tahu Ustaz siapa wali? Insya Allah tahulah. Tahu banyak tahulah kalau sudah ada kiai seumpama Pak ya. Terus banyak sekali yang sowan ke beliau. Kita nggak bisa mastiin itu wali, tapi insya Allah sudah menapaki jalan kewalian. Karena banyak orang yang datang ke kiai ini, jadiin guru tuh. Ya. Jangan cepat tergiur sama kiai yang kadang sekarang banyak kiai ya Pak, mohon maaf, jual kekuatan, udah bisa ngeramalin ini, ngusir ini, yang sowan ke dia cuma bisa dihitung 30 orang, 10 orang, nggak sampai ribuan, terus kita jadiin guru spiritual. Jangan. Cari ulama yang betul-betul kita tahu, didatangi oleh orang, dicari oleh orang, jadiin guru tuh. Kalau di Banten kayak Abuya Syar'i itu ya, yang datang tiap hari banyak, beliau susah ditemuin. Kalau udah nggak mau nemuin tamu, walaupun tamunya ratusan ya nggak ditemuin. Ada lagi di Banten Abuya Munfasir kalau nggak salah. Itu yang datang ratusan. Saya waktu sowan ke beliau ratusan orang yang ngantri. Dan beliau nggak ngomong apa-apa, cuma ngedoain selesai. Orang tuh cuma salaman, ngedoain selesai. Nah itu kayak gitu tuh yang jadiin guru tuh, guru yang betul-betul, insya Allah. Nah, ini pasti ada madatnya, ada pertolongannya. Ya. Walaupun tidak harus guru seperti itu, yang minimal ulama lah, betul-betul berguru kepada ulama minimal. Siapapun ulamanya, yang penting soleh. Kita tahu itu soleh, kita jadikan guru.
kita manut betul, pasti ada madad di situ. Ya, maka kita insya Allah berharap kepada Allah semoga bisa bertaubat sebelum wafat. Terus ada pertolongan rahmat Allah ketika wafat. Dan semoga ampunan Allah terus mendatangi kita, terkhususnya dari bekal kita sendiri. Ya alhamdulillah kalau keluarga kita terus memberikan bekal di alam barzah itu, ngirimin Fatihah terus tanpa henti, itu senangnya luar biasa. Ini yang dimaksud maufiratan ba'dal maut, adanya ampunan Allah kepada kita setelah wafat karena sebab ahli waris keluarga ngedoain terus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat bertemu dengan kematian ini dalam kondisi husnul khatimah. Ada pertolongan Allah ketika wafat, karena pasti ketemu. Ya, mau sakit, mau ada COVID, gak ada COVID, pasti ketemu dengan yang namanya kematian. Tinggal kitanya terus tanpa henti memohon kepada Allah, semoga ahsan khitam, penutupannya bagus, kematiannya bagus. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, subhanakallahumma bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik para hadirin jamaah sekalian, mungkin ada beberapa pertanyaan barangkali dalam kondisi materi. Alhamdulillah bagus sekali pada kesempatan ini. Sebelum saya lempar ke Haji Amin, biasanya udah siap-siap. Ini saya akan bertanya sendiri Pak Ustadz. Yeah. Ada beberapa hal yang memang sudah sering kali kita dengar dan sering kali kita lihat barangkali. Butuh ada satu penjelasan yang jelas barangkali. Yang pertama, ketika hamba Allah itu akan wafat dalam sakaratul maut, itu memang jelas dianjurkan untuk ditalqin, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi kadang-kala yang dikubur itu Pak Ustadz, karena si mayit itu sudah wafat, sudah mati. Kalau di dalam ketika mau sakaratul maut itu masih bisa mendengar, gitu. Istilahnya kan belum wafat, itu memang jelas gitu istilahnya. Ketika di dalam kubur itu talqin itu masih banyak perdebatan pendapat yang memang itu talqin itu ada yang kelakar. Talqin itu hanya untuk orang yang hidup, yang wafat mah sudah tidak dengar apa-apa. Bayangkan seperti itu. Akhirnya yang mentalqin pun karena ngikutin guru-gurunya saja, sudahlah talqin. Kita tidak mempunyai ketentuan yang jelas. Itu mengenai talqin. Yang kedua, mengenai orang yang jelas jariah itu salah satunya untuk menolong adalah anak kita yang mendoakan kedua orang tuanya. Tetapi kadang-kala ketika orang yang wafat itu sekarang bahkan di kampung-kampung daerah sini, itu ketika ada yang wafat orang tuanya, orang itu sudah jelas tidak mampu karena menginginkan adanya doa, menginginkan adanya pengajian setiap hari dilakukan, menyewa orang 40 hari untuk membaca surah Yasin. Yang jelas itu orang-orang jamaah itu kalau tidak diberi uang, itu jelas tidak akan mau membacakan surat Yasin itu. Tetapi berhubung uangnya jelas, selama 40 hari kami bayar sekian. Itu daerah Lebakwangi itu seperti itu, daerah Selatan seperti itu. Akhirnya yang membacakan surat Yasin itu gantian. Setiap hari 10 orang, kali berapa uangnya. Nah, hal seperti itu apa masih dianjurkan karena akibat dari doanya orang tua, doanya segenap kaum muslimin itu, doanya anak itu diterima, iya, tetapi seperti itu orang-orang yang lain mendoakan dibayar. Nah itu harus ada penjelasan juga. Kemudian yang ketiga mengenai ada satu riwayat yang mengatakan 7 hari langkah yang mengantar itu pergi dari makam kubur baru ada alam barzah, ada malaikat untuk menanyakan, menerabukan dan lain sebagainya. Kalau itu orang yang pengantar itu belum pergi, itu tidak akan ditanya-tanya. Mohon maaf, ada pelakar lagi. Guru kita yang Pak Kiai Abdurrahman Wahid, itu ada yang mengatakan, para kiai juga sampai sekarang belum diproses. Karena
itu yang yang mendoakannya itu dari mulai dia wafat sampai sekarang masih terus. Nah itu kan harus ada kejelasan. Maksudnya iya kan begitu. Sampai sekarang udah bertahun-tahun, bahkan ada yang Pak Kiai juga yang menyampaikan itu sampai sekarang belum diproses. Karena itu ada terus orang. Nah itu harus ada kejelasan kalau memang benar ketentuan hadisnya ada. Gitu. Jadi kita juga tidak wah enak dong kalau gitu, nanti tungguin aja begitu. Jadi mohon maaf Pak Azad, jadi kadang itu memang ada di masyarakat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi tiga ini nyambung pertanyaannya. Tapi saya mungkin menawarkan satu konsep penting bahwa kita ini dalam beragama, memahami agama Islam, memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, para ulama itu banyak perbedaan. Dan itu boleh. Nah, perbedaan boleh dalam ranah furu', cabang. Tidak boleh dalam ranah usul, pokok. Apa pokok tauhid? Nggak boleh ada beda kalau dalam ranah usul. Ya, sehingga perbedaan dalam ranah furu' boleh, biasa disebut juga dalam beberapa literatur ikhtilaf tanawwu, perbedaan yang beragam, itu boleh. Ya. Sekali lagi, kalau sudah boleh, bisa mereka benar, bisa kita yang benar. Jangan usik kita jangan usik mereka. Jangan nyalahin orang yang tidak mau mentalkin jenazah ketika sudah dikubur. Jangan. Kalau ada pemakaman, nggak ditalkin. Aduh, gimana ya? Karena udah kebiasaan di kampung, hadirin pemakaman tetangga, itu nggak ditalkin. Gimana nggak ditalkin? Udah langsung heboh. Jangan. Nggak masalah nggak ditalkin, karena memang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, kecuali memang itu adalah athar. La'alla shawab ya, saya sebatas yang saya ketahui memang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi athar. Ya, peninggalan jejak para salaf. Banyak kita melakukan athar yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kita setiap sholat pakai sholli fardhus subhi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Enggak pernah Rasulullah sholli. Athar kita ikuti karena kita diajarin dari kecil, kita mantap, enggak ada masalah, dan kita tahu sumbernya bahwa ini dalam mazhab Imam Syafi'i ada ta'yinun niyah, penentuan niat sebelum sholat untuk kehati-hatian, kita tenang. Nah, itu namanya athar. Bermanfaat atau tidak? Saya rasa bermanfaat jelas. Karena pembacaan redaksi talqin jenazah itu, makanya saya bilang tadi kan talqin ada dua, talqin ketika nazah, yang kedua talqin ketika sudah dikuburkan. Dan proses penguburan jenazah itu masih proses maut, bukan proses alam barzah. Maka kalau dibilang almarhum gak mendengar, sekali lagi masalah pemahaman. Ya. Ada hadis, setiap apa yang dilakukan ada hadis. Orang meninggal itu pertama ruhnya kemana? Ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi izin untuk melihat, menonton semua proses tajhiz. Jenazah dimandiin, diapain, ngelihat dia. Makanya dia itu kalau mandiin jenazah harus birrifq. Kalau dalam fikih itu harus halus, pelan. Karena almarhum melihat dan dia sedih kalau tubuhnya itu diperlakukan tidak layak. Itu dia mendengar, melihat. Apalagi kalau sampai dibacain talqin gitu. Ya kalau yang tidak percaya akan hal ini nggak usah kita paksa. Masalah pemahaman ini, masalah pemahaman dan keyakinan. Kalau udah nggak percaya akan ini nggak usah. Yang membaca talqin pun jangan merasa sudah paling benar sehingga yang nggak baca talqin di kuburan itu salah, tidak. Yang jelas yang kita lakukan itu legal dalam agama. Legal dalam arti bahwa dalam agama kita itu legalitas sebuah kebenaran tidak hanya bersumber dari Al-Quran dan Rasulullah. Karena Al-Quran terbatas, Rasulullah pun terbatas usia, hanya 63 tahun.
ya beliau sudah tidak ada, gak ada lagi hadis, sehingga legalitas kebenaran dalam bersyariat dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, kemudian dilanjutkan oleh para ulama, sehingga menghasilkan perbedaan madhab. Selagi kita memiliki panutan para ulama, insya Allah legal gitu dalam melakukan sesuatu. Maka kalau saya bilang sunnah, takut salah juga. Talqin mayit yang sudah dikubur sunnah, nah ini gak berani saya, level saya masih belum berani. Ada ulama yang bilang sunnah karena memang keyakinan beliau dalam meneliti beberapa literatur. Nah, kalau saya mohon maaf agak berhati-hati bahwa sunnah itu dengan makna aslinya adalah bersumber dari Rasulullah. Kalau enggak Rasulullah, sahabat. Kalau enggak sahabat, tabi'in. Karena ini saling berkaitan satu sama lain. Sahabat pernah lihat Rasulullah, tabi'in pernah lihat sahabat yang pernah melihat Rasulullah, kan begitu, nyambung. Habis itu udah selesai gitu. Nah, maka yang jelas legal dan bagus karena redaksinya mendoakan, redaksinya mengajarkan gitu loh. Kalau seumpama bisa dipahami oleh almarhum kan bagus. Ya, gimana ya? Ini sesuatu hal yang gaib, makanya kita cukup iman sebenarnya. Di Al-Baqarah itu sudah dijelaskan di awal. Siapa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Gitu. Orang muttaqin itu yang beriman terhadap perkara gaib, dan setelah kita wafat semuanya gaib. Yang hadir kita ini yang hidup gak tahu kondisi sebenarnya seperti apa. Makanya itu ijtihadnya ulama, pengalaman spiritual mereka, mungkin mereka mimpi ketemu almarhum siapa sehingga diceritakan kepada muridnya dan lain sebagainya. Jadi kita belum level kita untuk menyalahkan mereka. Makanya berhati-hatilah kalau memahami agama ini, jangan buru-buru nyalahin. Itu Masya Allah, tradisi-tradisi ibadah yang kita lakukan atau tradisi budaya ibadah yang kita lakukan yang diwaris temurunkan oleh para ulama, bukan sembarang ulama. Prosesnya panjang. Terus kita yang baru belajarnya juga santrinya Syekh YouTubiyah gitu. Baru ngaji ke YouTube aja udah berani nyalahin ini itu. Janganlah, jangan, hati-hati. Yang lama dulu belajarnya gitu. Ya. Jadi memang benar ada perdebatan mengenai talqin ketika sudah dikuburkan, dan saya secara pribadi termasuk yang menjalankan talqin ketika dikuburkan. Kalau saya pernah menghadiri pemakaman tidak ada talqin, ya nggak masalah. Udah dimakamkan, terus ada ustadz bilang mensaksikan sekali lagi khair, gitu. Sudah penyaksian khair aja itu nggak ada yang memperdebatkan itu. Gunanya apa? Maaf Pak. Kalau memperdebatkan talqin ketika dikubur, sama saja harusnya memperdebatkan penyaksian kita. Kita tahu almarhum apakah dari orang yang baik gitu semua, dan ahli khair. Padahal nggak khair gitu ya. Padahal nggak baik sama. Kita saksi. Gunanya apa? Ayo kalau sama-sama mau mempertanyakan, malah lebih nggak ada itu pada zaman Rasulullah. Yang ada memang udah kita sebutin bagus-bagusnya, nyebutin kebagusan almarhum, ngalir pahala kepada almarhum, sebutin terus bagus-bagusnya, dibagus-bagusin terus. Kalau kita kan kayak formil itu, penyaksian itu, ketika habis sholat, ustadz atau kiai menyaksikan ahlul khair. Habis dimakamin masih disaksikan kembali, minta penyaksian kembali. Kita bersaksi bahwa almarhum adalah orang yang baik. Nah, mungkin itu. Jadi ada perbedaan pendapat. Yang kedua, tahlil itu nggak wajib, yasinan nggak wajib. Sekali lagi saya ngomong, sampai ngutang bayar orang itu nggak usah. Ya, ada kitab namanya Al-Wasaya. Dalam kitab ini dijelaskan amalan-amalan untuk almarhum. Salah satu amalan yang bersumbernya dari hadis Rasulullah ada begini. Jadi kalau ada orang yang meninggal terus dibacakan suratul Ikhlas, Al-Ikhlas sebanyak 10
100.000. 100.000 Pak, bukan 1.000. Itu karena fida'an lahu minan nar. Jadi penebus dia dari api neraka. Tapi kita mungkin nggak mampu baca 100.000. Makanya kita bil ujur katanya. Ya, bil ujur. Bersedekah ke orang, bukan bayar. Kalau bayar yang dimaksud nominalnya paten, tahlilan, baca Yasin tiap hari, per orang 50.000 dipatok, nggak boleh. Tapi harus atas dasar keikhlasan sohibul musibah dan dasar penerimaan yang ikhlas juga dari yang mendoakan. Ayo datang, minta tolong bacakan surat Al-Ikhlas untuk almarhum. Dikeroyok, gotong royong 100 orang masing-masing baca 1.000, jadi kan 100.000 untuk almarhum Al-Ikhlas seumpama, terus dikasih amplop seikhlasnya. Adapun nanti dibuka, ya Allah udah baca Al-Ikhlas 100.000, isinya cuma 20.000 seumpama, itu jangan. Yang dosa bukan keluarga yang ngundang ya, yang dosa yang ngedumel itu, karena memang tidak ada kewajiban harus ngasih berapa, nggak ada itu. Sama seperti ngajar ya, ngajar Al-Quran, ulama saya seumpama, maaf, diundang ke sini, terus saya pasang tarif 1 jam, saya biasanya sekian. Kalau ceramah 2 jam sekian, nggak boleh itu, nggak boleh. Bahkan kalau mau lebih ketat lagi, yang boleh ngajar, yang boleh ulama nih ya, boleh minta bayaran kalau ngajar Al-Quran, karena untuk penghormatan terhadap Al-Quran itu sendiri mahal. Al-Quran ngajarin ngaji, ngajar tafsir seumpama, boleh minta bayaran. Kalau cuma ceramah ngalur ngidul kayak gini nggak boleh. Dikasih ya alhamdulillah, nggak dikasih ya nggak usah ngumpat-ngumpat. Parah masjid Al-Ikhlas ini, nggak mau lagi saya diundang Al-Ikhlas, nggak ada amplopnya, udah capek-capek ceramah 2 jam nggak ada amplopnya sama sekali, nggak ada. Yang dosa siapa? Bukan DKM, enggak. DKM minta tolong, minta ilmu. Orang ahli ilmu datang mau bagi ilmu. DKM nggak bisa ngasih apa-apa. Ya. Cuma adabnya keliru, gitu kan kalau nggak ngasih. Bukan kode ya, bukan. Adabnya keliru gitu kan. Kita ngundang orang minimal dikasih minum kan ya Pak. Perihal amplop urusan belakang. Loh, tiba-tiba ustadznya ngedumel, amplopnya kagak ada. Wah, yang salah ustadznya itu. Makanya praktek seperti itu kalau bisa jangan. Kalau bisa, udah kuatkan fondasi Pak. Kuatkan fondasi anak keturunan. Gak harus Yasin, Al-Fatihah. Sehari 5 kali ini udah senangnya luar biasa. Dan kita nggak tahu, bisa jadi 1 kali Al-Fatihah ikhlas cukup jadi penolong sampai hari kiamat. Nggak ada yang tahu. Rahmat Allah luas. Makanya kalau sudah punya orang tua yang sudah meninggal, udah Fatihahin. Nggak sempet 5 waktu sholat, habis sholat subuh deh. Yang paling mustajab ini kan subuh. Waktu subuh, habis sholat subuh bacain Fatihah untuk almarhum. Bisa jadi 1 Fatihah kita ngalahin Yasin yang 100 orang itu. Bukan saya anti tahlil ya, bukan saya anti Yasinan, tapi kalau sudah prakteknya harus memaksakan, jangan. Saya cerita dikit Pak ya, mohon maaf kalau waktunya over. Di Madura itu ada 1 kampung yang mempraktekkan luar biasa. Ya, kiai di Madura tersebut di kampung itu sudah sepakat, kalau ada tahlilan, ada orang yang meninggal, tahlil semuanya di masjid. Jadi yang ngadain masjid 7 hari untuk almarhum. Nggak ada tahlil di rumah, semuanya di masjid. Dan ada tahlil tiap malam di masjid kalau ada yang meninggal. Adapun nanti apakah ada beseknya, apakah ada minumnya, makannya, terserah keluarga. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang pasang badan DKM, yang ngadain DKM. Kalau nggak ada masalah, pasang badan DKM. Kalau dalam 1 hari banyak yang meninggal Ustaz, ya itu tahlil terus semua, disebutin semua, difatihain semua almarhum yang meninggal di kampung itu. Kalau mau takziah silahkan ke rumahnya, tapi kalau mau tahlilan ke masjid. Wah, ini hebat ini kalau dipraktekin Pak, menolong banyak orang ini luar biasa. Tapi
akan banyak mendapat tantangan, akan sulit untuk memberikan pemahaman bahwa tahlil itu kadang orang kayak nggak afdol kalau nggak nahlilin, kayak punya utang gitu ke almarhum, kayak punya dosa ke almarhum kalau tidak bikin tahlil. Apalagi maaf nggak punya uang sampai ngutang sana sini semua. Bikin tahlil bagus, tapi memaksakan jangan. Dan kita lah mulai dari diri sendiri ya Pak ya. Kita biasakan jadi orang kalau hadir tahlilan nggak usah ngarep apa-apa. Apalagi sampai jadi pemain bayaran gitu kan untuk Yasin, janganlah. Aduh, naudzubillah tsumma naudzubillah, pemain bayaran Yasin. Jangan, fenomena seperti itu kalau bisa kita habiskan perlahan. Jangan seketika, pasti dapat tentangan kita kalau seketika. Pelan-pelan. Yaitu pelan-pelan edukasi. Fatihah, Masya Allah, Fatihah aja udah seneng itu. Apalagi sampai dibacain Yasin. Yang ketiga sampai lupa saya. Yang ketiga tentang alam barzakh itu kalau dalam hadis dimulai ketika memang sudah orang yang mengantarkan itu selesai 7 langkah. Jadi ini jangan dimaknai tekstual. Bagaimana kalau ulama yang meninggal sekelas Gus Dur gitu, dari pemakamannya sampai detik ini ramai terus, nggak pernah sepi, seumpama gitu katanya. Sampai ada nggak diproses itu bercanda. Nggak ada. Maaf, saya tidak meragukan keistimewaan Allah yarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tapi nggak ada manusia manapun, nggak ada yang tidak diproses dalam alam barzakh. Dan alam barzakh dimulai ketika proses tajhiz jenazah sudah selesai. Tajhiz itu meliputi memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, selesai. Ya. Adapun 7 langkah pulang itu adalah rumus, simbol bahwa prosesnya sudah selesai. Kalau masih ada yang duduk ngaji, anaknya sedih, ngajiin orang tuanya, kebetulan makamnya bukan di pemakaman umum ya, makamnya di rumah sendiri seumpama. Jadi nggak takut kalau di pemakaman umum sampai malam ya. Tapi ada juga Pak yang sampai bikin tenda di ngajiin tiap malam gitu, ada yang sampai nginep di kuburan itu. Bagaimana yang seperti itu? Apakah proses alam barzakh belum dimulai? Enggak. Simbol bahwa proses pemakaman sudah selesai dan proses memasuki alam barzakh sudah dimulai. Ya. Ini berdasarkan riwayat ya Pak, hadis ya. Tapi kita nggak tahu, bisa jadi kita mati langsung ketemu malaikat, bisa jadi gitu kan. Sebatas sesuai riwayat seperti itu. Maka tidak ada satupun mau ulama, mau habaib, apalagi kita pasti diproses. Itu bercanda itu bercanda. Bercanda memang luar biasa. Orang NU itu suka bercanda emang. Kadang bercandanya kelewat kadang gitu kadang. Tapi bercanda membiasakan diri kita gak baperan. Kalau orang yang gak kenal NU tiba-tiba baru gaul sama orang NU baperan, karena bercandanya kelewat batas ya, bercandanya itu. Pokoknya ini rumusnya ya. Kalau takut bapak itu tiba-tiba bergaul, suka main ke PBNU, tiba-tiba mereka suka bercandanya kelewat batas, nggak masuk akal kadang itu bercanda. Nah, kalau kita baperan, kita tanya-tanya, masa sih Gus Dur nggak diproses sama malaikat karena masih ramai makamnya? Enggak, itu bercanda. Semuanya diproses. Mungkin Pak RW. Oh ya, silakan. Bukan ini. Doa-doa anak soleh itu tadi bilang menjadi pelatihan masing itu. Kalau kita nggak nyebutin yang gini itu gimana Pak Ustaz? Menjadi buat umum atau otomatis kita sebagai anak nggak nyebutin itu khusus orang tua kita atau untuk umum Pak Ustaz? Kalau nggak nyebutin nama Iya. Jadi begini. Ada satu amalan yang kadang tidak kita sadari tapi luar biasa besarnya. Nilainya apa itu? Mendoakan orang lain. Karena kata malaikat, kata Rasulullah, kalau kita mendoakan orang lain, Allah utus malaikat memegang kepala orang itu dan mengatakan walaka bimislin, engkau mendapatkan yang serupa.
Jadi kalau seumpama kita mendoakan ampunan kepada semua, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, ampuni semua muslim muslimat, sebanyak itu pula kita mendapatkan ampunan dari Allah. Besarnya mendoakan orang lain. Nah, sekarang konteksnya mendoakan almarhum, ya. Mendoakan almarhum ini, ya Allah, sekali lagi, ya, ini nggak bisa kalau kita belajar kalau masih memiliki pemahaman kaku dan tekstual, ya. Kita broadcast message WA kepada ribuan kontak kita nyampe, ya, seluruh dunia, bahkan teman kita mungkin ada di Amerika apa segala macam, nyampe, nggak salah teknologi WhatsApp itu, apalagi teknologinya Allah. Kita Al-Fatihah muslimin muslimat kena semua, dikhususkan, khusus dia doang yang dapat. Tapi sayang, kata ulama, mendoakan tahlilan, mendoakan almarhum doang yang didoakan, sayang. Kenapa? Karena kita dapat balasan dari Allah dari satu orang juga. Mendoakan almarhum saja itu yang kita dapat. Tapi ketika kita mendoakan Fatihah lil muslimin wal muslimat, seumpama semua ahli kubur, semua ahli kubur tanpa terkecuali, ya. Makanya di Madura itu ada kalau tahlilan ada di satu kampung Fatihahnya begini. Habis ke Rasulullah, ya Allah Fatihah dak setuju puju, nah, bahasa Madura lagi saya. Semua manusia dari Nabi Adam sampai akhir, Al-Fatihah. Masya Allah, dapat pahala kebaikannya itu dari miliaran manusia itu. Dari Nabi Adam, ya. Al-Fatihah. Nah, itu karena apa? Karena sistem delivery pesannya Allah nggak pernah salah, nggak pernah error. WA kadang error, Pak, ya. WA kadang error, tapi Allahnya nggak pernah error, nyampe semua. Nah, kalau dikhususkan hanya nyampe kepada itu. Tapi kalau Bapak kepada semua ahli kubur, pahala membacakan Fatihah sekali dikhususkan semua ahli kubur, juga Allah lemparkan kebaikannya kepada kita sesuai janji Rasulullah. Mendoakan orang lain bidzahril ghaib, kata Rasulullah, malaikat megang kepala kita, walaka bimithlin, kamu mendapatkan hal yang serupa. Kalau dikhususkan, itu aja yang dapat si almarhum yang kita doakan, itu aja. Tapi kalau dibagi rata, kita juga akan mendapatkan feedback. Loh, kalau sudah tahu begini, jangan lantas menjadi ini, Pak. Jangan menjadi ngerasa saya tiap hari ngefatihain ahli kubur Indonesia. Setiap hari saya dapat kebaikan dari ahli kubur Indonesia, terus ngerasa jadi orang soleh. Itu bahaya aja. Jangan. Ada yang seperti itu soalnya, ya. Karena hobi ngefatihain orang dan tahu dalilnya, kata Rasulullah, mendapatkan hal yang serupa, ya. Terus ngerasa udah jadi orang soleh. Misteri. Apa ya? Kantong amal buruk dan kantong amal baik kita ini misteri. Kita nggak tahu yang sudah terisi penuh yang mana. Kita bisa jadi kita yang ngerasa banyak dosa ini, ternyata kantong amal buruk kita masih sedikit, lebih banyak amal solehnya. Misteri, nggak ada yang tahu. Jadi terus saja tabung amal baik, kurangi amal buruk. Kalau sudah terjadi amal buruk, nggak usah sedih, nggak usah galau, nggak usah ngerasa paling hina. Tidak ada anak Adam yang tak berdosa. Yang wajib kita lakukan bertaubat, ya. Kalau sudah bertaubat, jangan kayak orang Madura, Pak, ya. Orang Madura itu kenapa nggak haji? Takutnya pulang haji masih belum jadi orang benar, jadi nggak mau haji. Ada orang Madura gitu. Jangan. Setelah Bapak taubat pun jangan merasa terkurung harus menjadi orang soleh. Wah, pokoknya mau jadi orang suci, enggak. Kalau ternyata harus berdosa lagi, ya nggak usah nangis, nggak usah meratap sampai berhari-hari terdosa lagi. Bangkit taubat. Kan udah ada kejadiannya kok pada zaman Rasulullah. Dosa yang serupa diulang berkali-kali hingga akhirnya turun hadis qudsi tadi. Mau ente datang ke saya, kata Allah, dengan dosa yang memenuhi semua bumi dan seisinya, ghafartu lak wala ubali, saya ampuni selagi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sistem, ya. Sistemnya Allah ini misteri. Kita nggak, sistem operasi, ya, sistem operasional Allah ini misteri, kita nggak bisa paham. Yang jelas Fatihah nyampe. Bagi sebagian orang, Pak, ini tidak diyakini. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba
nggak nyampe, ada yang bilang nggak nyampe, ya udah, ya nggak nyampe, nggak apa-apa, saya ikut sampean nggak nyampe, tetap Fatihah habis itu. Ini nggak usah ribut, ya, nggak usur ribut kalau kurang lebih demikian. Nah itu satu lagi. Ya. Di luar forum nggak apa-apa. Singkat aja lah. Iya. Pak Ustadz, berkaitan dengan persoalan tobat, karena mati saya masih ngeri-ngeri kalau dengan mati, kata-kata mati. Iya. Berkaitan dengan tobat itu ada kaitan dengan persoalan ini nggak? Sama Yaman di sekolah Jarotin dan seterusnya. Apakah memang catatan itu kosong atau memang catatan ada atau bagaimana? Iya. Jadi ada hadis, saya tadi udah sebut hadisnya. At-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah, kata Rasulullah. Orang yang tobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Sekali lagi misteri ini. Sistem operasional Allah ini misteri. Kalau ini dipahami secara tekstual, kita nggak ada dosa ini. Kita tobat hari ini, bersih kita ini. Ya. Seumpama habis tobat Pak RW dibunuh, ahli surga. Tapi kan belum tentu tobatnya diterima, gitu kan? Itu seperti yang sudah saya bilang. Ya. Yang kedua, bisa jadi tobat kita itu diterima oleh Allah, tapi kemudian kita bikin dosa-dosa lagi yang tidak kita sadari. Ya. Kalau secara tekstual bersih, sama maaf, masuk Idul Fitri. Orang yang berpuasa Ramadan penuh, puasanya sukses, masuk Idul Fitri itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Ada hadisnya. Tapi apakah betul-betul bersih kita? Nggak tahu saya. Saya nggak bisa jawab itu. Tapi secara tekstual, secara teks ya, karena nanti yang paling benar hanya Allah yang tahu. Itu seperti orang yang nggak punya dosa yang bertaubat, kata Allah. Tapi jangan lantas kita itu merasa suci sudah. Karena kantong amal buruk dan kantong amal baik kita ini misteri, kita nggak tahu. Bisa jadi belum terbersihkan, makanya terus bertobat terus. Ya, tadi beliau menyetir ayat itu betul. Tidak ada yang luput dari Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil dzarrah itu kalau ambil pasir di pantai kan ada satu-satu kecil tuh. Sekecil itu kita melakukan keburukan pasti akan melihat atau dibalas oleh Allah. Sekecil itulah itu kita melakukan kebaikan pasti Allah balas dan kita tahu kebaikan kita itu kelak di akhirat. Nah, makanya bismillah aja taubat tiap hari ya Pak ya. Terus ngerasa kotor, terus ngerasa belum suci, terus ngerasa banyak dosa, mohon terus ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tambah henti itu. Ya. Kurang lebih demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah karena pada kesempatan ini begitu baik, begitu support dari